Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1731, Raja Suci Teratai Merah. Bang! Dua kekuatan ekstrim bertabrakan dan Ye Chen jatuh dengan keras ke tanah. Ye Chen menggerakkan jari-jarinya meskipun rasa sakit yang menyayat hati mengalir melalui tubuhnya. Saat ini, tidak ada satupun tulangnya yang utuh. Pada saat itu, darah besi suci surgawi datang ke hadapan Ye Chen dan menatapnya dengan menyedihkan. Pada levelmu saat ini, kamu tidak layak menjadi lawanku. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan memutuskan untuk meninju dada Ye Chen. Tepat saat tinjunya akan mendarat, ketika dihadapkan dengan momen hidup dan mati, seluruh tubuh Ye Chen tiba-tiba meletus dengan aura yang menakutkan. Bahkan darah besi suci surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Ledakan. Sebuah ledakan bergema dari tubuh Ye Chen saat esensi darah di tubuhnya melonjak seperti lautan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud dengan darah besi suci surgawi. Di masa lalu, dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya dan tidak pernah berpikir tentang apa yang mampu dilakukan oleh tekad. Selama tekadnya tidak hancur, dia tidak akan mati. Tulang-tulangnya terlahir kembali setelah mengalami kehancuran. Setiap kali tulang-tulangnya hancur dan terlahir kembali, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos. Pada saat ini, tubuh fisik Ye Chen sedang bertransformasi, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Kaca, kaca, suara renyah datang dari tubuh Ye Chen, dan dia perlahan berdiri. Aura di sekitar tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan tekad yang abadi, tubuh yang abadi, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Heavenly Saint Ironblood melihat dari samping, senyum puas di matanya. Ayo bertarung lagi. Mata cerah Ye Chen menatap pemuda itu, dan semangat juang di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Hebat! Heavenly Saint Ironblood menyerbu dengan kecepatan kilat. Namun, ekspresi Ye Chen tidak berubah. Dia memejamkan mata, mengepalkan tinjunya, dan mengangkat lengannya. Kedua tinjunya langsung mendarat. Saat keduanya bertabrakan, pemuda itu mengeluarkan suara teredam dan tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Darah menetes di sudut mulut Ye Chen, tetapi dalam sekejap mata, dia berlari ke depan dan kemudian melompat ke udara, kedua tangannya terkepal saat dia menghantamkannya ke arah pemuda itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ekspresi darah besi Santo Surgawi tidak berubah. Tinju besinya tidak pernah berpikir untuk mundur. Dia menyerbu ke depan tanpa mempedulikan hal lain. Keduanya bertabrakan, dan sebuah lubang besar tercipta di tanah istana. Di dalam lubang itu, darah besi Santo Surgawi berada dalam kondisi yang buruk. Tinjunya berlumuran darah, dan dadanya telah ambruk. Auranya menunjukkan bahwa dia sudah diambang kematian. Ye Chen menatap pemuda itu dengan tatapan yang tidak menunjukkan emosi. Kamu tidak buruk. Aku tidak sebanding denganmu di usia yang sama. Pada saat ini, pemuda itu telah mengakui Ye Chen sepenuhnya. Terima kasih, senior. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia membungkuk sedikit. Kalau bukan karena darah besi suci surgawi, dia tidak tahu kapan dia akan mampu memahami prinsip penting ini. Ini adalah kemampuanmu sendiri. Aku telah menunggu di sini selama puluhan ribu tahun, tetapi sekarang saatnya bagiku untuk menghilang sepenuhnya. Bantu aku menyampaikan salamku kepada Raja Suci Abadi. Dia telah memilih orang yang tepat. Setelah mengatakan itu, sosok darah besi suci surgawi berubah menjadi ilusi dan menghilang dalam sekejap mata. Hati Ye Chen dipenuhi dengan rasa hormat. Di benua Lingwu, para ahli kuno ini telah membuka jalan bagi generasi saat ini untuk berkultivasi, namun banyak dari mereka telah menghilang di sungai waktu yang panjang. Setelah pemuda itu menghilang, sebuah koridor muncul di istana yang awalnya kosong. Ye Chen melangkah masuk. Di sebuah ruangan, Raja Roh 100 pertempuran berdiri di samping pria berjubah putih itu. Ada cermin di depan pria berpakaian putih, yang menampilkan sosok Ye Chen. Sepertinya orang tua itu benar-benar memiliki peluang untuk menang. Anak ini tidak buruk. Raja Roh 100 pertempuran tiba-tiba membuka mulutnya dan memuji. Setiap ahli yang dapat memasuki kapal reinkarnasi adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi kebanyakan dari mereka bahkan tidak dapat melewati level pertama. Bukan karena para jenius yang tak tertandingi itu terlalu lemah, tetapi mereka tidak memahami prinsipnya. Ye Chen mungkin mati di sini, tetapi dia juga bisa mendapatkan kesempatan tertinggi.
Bahaya dan kesempatan selalu ada bersamaan. Jika Ye Chen tidak mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melawan darah besi orang suci surgawi, dia tidak akan mendapatkan apapun bahkan jika dia mengalahkannya. Kesempatan itu diperoleh berkat pilihan Ye Chen. Memang, dia tidak buruk. Namun, tidak semudah itu untuk melewati ujian ini. Jangan lupa bahwa orang terakhir adalah eksistensi yang dapat menekan suatu era. Begitu pria berjubah putih itu selesai berbicara, sedikit nostalgia melintas di matanya. Saat itu, dia juga telah menekan suatu era. Namun, setelah puluhan ribu tahun, siapa yang mengingatnya? Hanya Raja Suci Abadi yang masih berjuang di benua Lingwu, tetapi mimpi buruk itu akhirnya akan melahap Raja Suci Abadi juga. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menemukan keberadaan yang dapat melawan orang-orang itu. Ye Chen tidak tahu tentang semua ini. Tidak ada perbedaan antara tingkat kedua dan tingkat pertama istana. Ye Chen duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Dia percaya bahwa tidak akan lama sebelum ahli berikutnya muncul. Lebih jauh, itu mungkin seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada darah besi suci surgawi. Ye Chen harus berhati-hati. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seseorang muncul. Ye Chen berdiri dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah. Tubuhnya yang mempesona dan penampilannya yang tak tertandingi sangat cantik. Kau anak yang Raja Suci Abadi menaruh harapannya. Tidak juga. Orang tua itu mengintipku ketika aku sedang mandi ketika aku masih muda. Karena kau dibawa ke sini olehnya, aku tidak akan sopan. Aku, Raja Suci Teratai Merah, akan melawanmu. Suara Raja Suci Teratai Merah ringan dan lembut, seperti karya musik yang bergerak. Namun, pada saat ini, wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, gelombang kekuatan jiwa tiba-tiba meletus dalam benaknya. Kekuatan jiwa. Ye Chen mengerutkan kening. Pada saat itu, kekuatan jiwa Raja Suci Teratai Merah diam-diam memasuki pikirannya. Dia adalah seorang ahli kekuatan jiwa, dan pencapaiannya dalam hal serangan dan teknik jiwa jelas di atasnya. Kekuatan jiwamu terlalu lemah. Raja Suci Teratai Merah menampakkan senyum mengejek, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Ekspresi Ye Chen tidak berubah, tetapi dia menjadi lebih waspada. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berubah menjadi orang bodoh yang tidak punya pikiran dalam konfrontasi kekuatan jiwa dengan ahli ini. Raja Suci Teratai Merah berdiri di sana dengan tenang. Kemudian, gelombang kekuatan jiwanya mengalir ke dalam pikirannya, berubah menjadi pita merah yang menyerang dengan panik. Kekuatan jiwa Ye Chen sangat berbeda dari Raja Suci Teratai Merah. Tidak ada bandingannya sama sekali. Pada saat ini, dia hanya bisa bertahan secara pasif dan mengendalikan jiwa surgawinya untuk mencegahnya berhasil menyerang kesadarannya. Bab 1732, di atas Dao Surgawi. Ye Chen tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Raja Suci Teratai Merah akan menerobos pertahanannya cepat atau lambat. Kekalahan hanyalah masalah waktu, jadi dia harus memikirkan cara untuk melakukan serangan balik. Kedua belah pihak berdiri tak bergerak, tetapi dalam pikiran mereka, mereka sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Serangannya sangat tajam, dan tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk mengatur napas. Pikiran Ye Chen terus melayang. Hanya ada satu tempat yang tidak tersentuh. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Semakin dia bingung, semakin mudah bagi musuhnya untuk mengalahkannya. Ye Chen telah memikirkan banyak metode, tetapi dia memiliki terlalu sedikit metode dan teknik untuk menggunakan kekuatan jiwa. Jika kamu mengakui kekalahan sekarang, aku mungkin akan mengampuni kamu. Pada saat ini, dia berbicara dengan dingin. Ye Chen tidak dapat melakukan pertarungan yang tepat dalam hal kekuatan jiwa. Kamu ingin aku mengakui kekalahan? Itu tidak mungkin. Ye Chen menggertakkan giginya dan mengendalikan jiwa sucinya untuk menyerang ke depan. Terus bertahan tidak lagi efektif. Lebih baik mencobanya. Oleh karena itu, dia menyerah pada pertahanan dan malah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang. Kekuatan jiwa Ye Chen berubah menjadi pedang saat dia mencoba menebas jiwa sucinya. Wus! Dia dengan mudah menghindarinya dan melepaskan serangan kekuatan jiwanya sendiri. Setelah meninggalkan pertahanan, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Pikirannya hampir tidak bisa menahannya lagi. Dari sudut pandangmu, kekuatan jiwa hanyalah metode untuk melawan musuhmu, atau lebih tepatnya, itu hanya digunakan untuk ledakan 1000 artefak. Dia berbicara dalam pikiran Ye Chen. Jiwa sucinya telah menyerbu pikirannya dan dapat mengekstrak ingatannya.
Ye Chen tidak membalas, atau lebih tepatnya dia tidak bisa. Dia benar. Dia fokus pada pengembangan tubuh fisiknya dan bukan jiwanya. Kekuatan tekadmu mewakili tubuh fisikmu, sementara rohmu mewakili jiwamu. Dia hanya mengatakan satu kalimat, tetapi Ye Chen tiba-tiba merasa tercerahkan. Ada terlalu banyak kesamaan antara kata-kata dari Heavenly Saint Iron Blood dan Red Lotus Secret King, jadi Ye Chen bisa menarik kesimpulan dari keduanya. Karena tekad membuat tubuh abadi, maka roh akan membuat jiwa abadi. Pikirannya dipenuhi dengan pencerahan. Ye Chen menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Dia tiba-tiba merasa bahwa ujian ini lebih tentang mereka mengajarinya daripada memukulnya. Kelompok orang ini mungkin tidak bertaruh dengan Elder Yong, tetapi sebaliknya memiliki niat yang sama dengan Elder Yong. Mereka ingin bertaruh padanya, berharap dia bisa tumbuh lebih kuat sehingga dia bisa melawan kekuatan misterius itu. Namun, siapa atau apa yang dia lawan? Ye Chen tidak tahu jawabannya, tetapi kesempatan untuk tumbuh lebih kuat ada di depan matanya. Jika dia tidak memanfaatkannya, dia akan menjadi bodoh. Dia tiba-tiba punya ide. Dia memadatkan kekuatan jiwanya menjadi bunga teratai. Saat itu mengembun, teratai itu menari dan menyerbu ke arahnya. Meledak. Saat teratai itu mencapai Raja Suci Teratai Merah, teratai itu meledak. Serangan ini jelas merupakan serangan paling mengerikan yang pernah dilepaskan Ye Chen dengan kekuatan jiwanya. Memadatkan kekuatan jiwanya bersama-sama dan kemudian membuatnya meledak dalam sekejap, kekuatan yang dihasilkan serangan itu tidak sesederhana 1+1. Kau berada di jalur yang benar, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhku. Mata Raja Suci Teratai Merah bersinar dengan kekaguman. Serangan Ye Chen hanya menyebabkan sedikit kerusakan padanya. Rohku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Ye Chen mengangkat alisnya dan ekspresinya sombong. Kekuatan jiwa dalam benaknya terus memadat. Dia mendongak dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Chen benar-benar telah memadatkan kekuatan jiwanya menjadi petir kesengsaraan surgawi. Bahkan dia tidak berani menggunakan kekuatan jiwa untuk memadatkan petir kesengsaraan surgawi dengan tubuh utamanya puluhan ribu tahun yang lalu. Ini setara dengan menantang Dao Surgawi. Dao Surgawi tidak akan pernah mengizinkan keberadaan seperti itu. Ledakan. Di luar kapal reinkarnasi, langit bergemuruh dengan gemuruh. Dao Surgawi sangat marah. Dao Surgawi adalah keberadaan yang unik, namun sekarang sebenarnya ada seseorang yang mencoba menirunya. Itu tidak dapat ditoleransi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, tanah mulai retak, laut melonjak, dan angin kencang bertiup. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Itu adalah pemandangan yang membuat hati seseorang bergetar, dan rasanya seperti kesengsaraan petir surgawi mengembun secara khusus untuk menghancurkan Ye Chen. Ye Chen tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar, tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Ini bukan pertama kalinya dia memprovokasi Dao Surgawi. Memadat Dao Surgawi. Tidak, itu tidak layak untuk itu. Kata-kata Ye Chen mengejutkan. Kekuatan jiwanya mengembun menjadi Dao Surgawi, tetapi itu belum berakhir. Di atas Dao Surgawi, sebuah sosok tiba-tiba terwujud. Melihat lebih dekat, Raja Suci Teratai Merah menyadari bahwa itu adalah Ye Chen sendiri. Desis. Kau gila. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kaki Ye Chen menginjak Dao Surgawi. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka berada di atas Dao Surgawi? Bahkan sebagai orang suci surgawi, dia tidak berani melakukan hal yang sama. Semua pembudidaya memiliki hati yang takut terhadap Dao Surgawi, tetapi Ye Chen tidak ragu untuk tidak menghormati Dao Surgawi. Di luar, pria berjubah putih dan Raja Roh 100 pertempuran mengungkapkan senyum pahit. Ye Chen benar-benar berani. Tuan Jiu, Dao Surgawi, Raja Roh 100 pertempuran menunjuk ke langit. Artinya jelas. Jangan khawatir. Kami hanyalah reinkarnasi yang telah menghilang. Selama kami berada di kapal reinkarnasi, kami tidak takut pada apapun dan siapapun. Wajah Lord Jiu tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak takut pada Dao Surgawi. Para kultivator menentang surga. Jadi apa bedanya jika aku menentang Dao Surgawi? Selama aku cukup kuat, Dao Surgawi akan diinjak-injak di bawah kakiku cepat atau lambat, Ye Chen bergumam dengan tatapan mata yang gila. Raja Suci Teratai Merah terdiam cukup lama, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hidup ini, aku ingin berdiri di puncak gunung tertinggi, memandang dunia, dan menjadi tak terkalahkan. Itulah semangat dan tekad Ye Chen.
Hantu kekuatan jiwa Ye Chen meraih dao surgawi yang telah dipadatkannya dan menghantamkannya dengan keras ke arah Raja Suci teratai merah. Sudut mulutnya berkedut hebat. Ye Chen benar-benar menggunakan dao surgawi sebagai senjata. Dia benar-benar gila. Ledakan. Kekuatan jiwanya meledak dalam sekejap, dan tubuhnya yang tak bergerak tiba-tiba mulai berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Raja Suci teratai merah terluka parah dan tidak bisa lagi melawan. Ye Chen membuka matanya dan menatapnya. Dia kemudian membungkuk dengan hormat. Terlepas dari hasilnya, dia pantas dihormati. Kamu tidak buruk. Setidaknya kamu lebih kuat dariku di usiamu. Orang tua yang mengintipku saat aku mandi itu tidak memilih orang yang salah. Meskipun dao surgawi di sini tidak setingkat dengan dao surgawi di luar, setidaknya kau telah membuktikan dirimu sendiri. Kau juga satu-satunya eksistensi yang kulihat datang ke sini yang berani menentang dao surgawi. Bab 1734, maafkan aku telah memilihmu. Matanya yang merah darah menatap ke arah Sein pedang surgawi. Dirinya yang sekarang mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pedang pun, tetapi dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika dia pasti akan kalah, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Kau mengecewakanku. Terlalu tidak berarti. Sein pedang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Weng, weng, pedang iblis darah di tangan Ye Chen tiba-tiba menunjukkan aura malu-malu. Hanya dengan melihat Sein pedang surgawi akan mengayunkan pedangnya saja sudah cukup untuk membuat pedang iblis darah tunduk. Pedang pembunuh waktu. Kekuatan hukum temporal meletus dengan liar, dan gelombang niat pedang melesat ke awan. Karena orang ini adalah Sein pedang surgawi, Ye Chen akan menggunakan pedangnya untuk mengalahkannya. Kesombongan dan kekeras kepalaan telah mendarah daging di tulang Ye Chen. Dia tidak akan menyerah pada siapapun. Jadi bagaimana jika Sein pedang surgawi menekan sebuah era? Di masa depan, dia juga akan mampu melakukan itu. Sikap keras kepala untuk tidak mengakui kekalahan itulah yang dimiliki Ye Chen. Sein pedang surgawi itu tanpa ekspresi saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Tidak ada yang istimewa dari serangan pedang ini. Itu biasa saja. Bagi mata yang tidak terlatih, mudah untuk memblokir atau menangkisnya. Ekspresi Ye Chen serius. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang ini mengandung esensi pedang abadi. Apa artinya itu? Keabadian berarti keabadian. Bahkan jika dunia hancur, esensi pedang ini akan tetap ada. Saat kedua pedang itu bersentuhan, pedang Sein pedang surgawi menekan pedang pembunuh waktu, menyebarkannya. Selanjutnya, pedang itu terus turun ke Ye Chen. Itu sangat cepat sehingga bahkan indera spiritual Ye Chen tidak dapat mengimbanginya. Ye Chen buru-buru menggunakan pedang setan darah untuk memblokirnya. Namun, dia masih sedikit lambat, dan pedang itu menghantam dada Ye Chen. Ledakan. Tubuh Ye Chen menabrak dinding istana, menyebabkan seluruh istana berguncang. Di dadanya, ada luka yang dalam, dan darah mengalir deras. Esensi pedang abadi terus-menerus menghancurkan kekuatan hidupnya. Wajahnya pucat pasi, dan rasanya seperti dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Serangan pedang Heavenly Sword Sein telah melukainya dengan parah dan membuatnya berada di ambang kematian. Pada saat ini, Ye Chen bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya dipenuhi darah. Untungnya, Ye Chen telah memahami Immortal Willpower dan Immortal Soul. Kalau tidak, Immortal Sword Essence akan mengakhiri hidupnya. Di dalam ruangan, ekspresi Lord Jiu dan 100 Battle Spirit King menjadi gelap. Heavenly Sword Sein masih terlalu kuat. Ye Chen bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Anak ini kalah. Raja Suci Abadi telah kalah. Kita semua telah kalah. Lord Jiu mendesah tak berdaya. Tampaknya Ye Chen akan binasa di sini. Bahkan ketika Heavenly Sword Sein masih muda, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ye Chen memejamkan matanya dan aura di sekelilingnya semakin melemah. Pedang di tanganmu. Apakah itu musuh atau teman? Orang suci pedang surgawi berjalan mendekati Ye Chen dan bertanya. Apakah pedang di tanganmu hanya senjata tajam untuk membunuh musuhmu? Jika kau dapat memahami esensi pedang abadi, bahkan jika kau memiliki cabang di tanganmu, kau dapat membunuh seorang ahli alam penciptaan dalam satu serangan. Orang suci pedang surgawi berhenti di samping Ye Chen sejenak. Kemudian, ia menunjukkan ekspresi kecewa dan berbalik untuk pergi. Namun, saat orang suci pedang surgawi berbalik, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya dan berkata, aku belum kalah. Tuan Jiu telah bersiap untuk menonaktifkan cermin itu. Tidak ada gunanya melihatnya lagi. Tuan, lihat Ye Chen.
Raja Roh 100 Pertempuran tiba-tiba berbicara, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Jiu mendongak dan melihat bahwa Ye Chen perlahan berdiri. Yang paling mengejutkannya bukanlah ini. Tubuh Ye Chen sekarang terbungkus dalam esensi pedang abadi yang samar. Apa? Tuan Jiu telah melihat banyak sekali jenius yang tak tertandingi dalam miliaran tahun terakhir, tetapi tidak ada yang mampu memahami esensi pedang abadi secepat itu. Hanya itu saja, tidak. Ketika Santo Pedang Surgawi masih muda, dia juga merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tidak ada yang bisa menahan satu serangan pedang pun. Fakta bahwa Ye Chen telah berdiri menunjukkan bahwa dia telah menahan serangan pedang itu. Tidak ada yang pernah melakukannya dalam puluhan ribu tahun, tetapi Ye Chen entah bagaimana telah melakukan hal yang mustahil. Ye Chen adalah seorang pria yang menciptakan keajaiban. Ye Chen menatap punggung Santo Pedang Surgawi. Meskipun mulutnya dipenuhi darah, dia perlahan berdiri dan tersenyum. Santo Pedang Surgawi berbalik dan menatap Ye Chen. Tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Untuk dapat menahan serangan pedangku, aku telah kalah. Santo Pedang Surgawi percaya bahwa pedangnya dapat memotong segalanya. Oleh karena itu, jika seseorang dapat menahan pedangnya, itu berarti dia telah dikalahkan. Tidak, aku ingin mengalahkanmu. Kata-kata Ye Chen mengejutkan. Dia sudah bangga pada dirinya sendiri karena mampu menahan satu serangan dari Santo Pedang Surgawi, tetapi sekarang dia ingin mengalahkan Santo Pedang. Datang dan bertarung. Orang suci Pedang Surgawi mencengkeram pedangnya erat-erat, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Dia mendambakan kekalahan. Ye Chen tidak dalam kondisi baik karena esensi pedang abadi orang suci Pedang Surgawi telah memasuki tubuhnya. Dia berhasil mengurangi kerusakan terus-menerus dengan jejak esensi pedang abadinya, tetapi itu hanya bisa menjaga kondisinya agar tidak bertambah buruk. Orang suci Pedang Surgawi memiliki harga dirinya dan Ye Chen memiliki tulang punggungnya. Menahan satu gerakan dihitung sebagai kemenangan. Bagi Ye Chen, itu adalah penghinaan. Dia ingin mengalahkan orang suci Pedang Surgawi secara langsung. Bertarung. Ye Chen meraung. Keadaannya saat ini didukung oleh kekuatan kehendak abadinya. Ledakan. Kekuatan kehendak abadinya membubung ke langit, dan pedang setan darah di tangannya mengungkapkan jejak esensi pedang abadi. Ye Chen mengangkat pedang setan darah tinggi-tinggi dan melepaskan apa yang tampak seperti serangan pedang biasa. Dia menyerah menggunakan jurus atau teknik kultivasi apapun. Sinar pedang biasa melintas, kembali ke asalnya. Lumayan. Seru orang suci Pedang Surgawi kagum. Keberadaan yang pernah menekan suatu era memiliki standar tinggi. Namun, dia tidak bisa tidak mengagumi bakat Ye Chen. Mampu memahami kesederhanaan pedang dengan begitu cepat patut dihormati. Orang suci Pedang Surgawi menghadapi sinar pedang dan melepaskan tebasannya sendiri. Satu-satunya cara untuk menentukan pemenang antara dua pendekar pedang adalah melalui pedang mereka. Kedua sinar pedang itu begitu cepat sehingga seolah-olah fajar telah menyingsing. Saat keduanya bersentuhan, tidak ada suara, bahkan tidak ada riak. Sebaliknya, mereka benar-benar saling melewati. Wuss! Sinar pedang menembus lengan Ye Chen dan dia meludahkan seteguk darah. Orang suci Pedang Surgawi mundur dua langkah, tampak pucat. Esensi pedang abadimu sudah setara dengan milikku di usiamu. Lord Jiu dan 100 Battle Spirit King terkejut mendengar kata-kata Heavenly Sword Saint. Kecepatan pertumbuhan Ye Chen terlalu cepat. Itu tidak cukup. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Level Immortal Sword Essence ini tidak cukup untuk mengalahkan Heavenly Sword Saint. Hanya ketika Immortal Sword Essence miliknya melampaui Heavenly Sword Saint barulah dia bisa mengalahkannya. Lord Jiu dan 100 Battle Spirit King merasa gugup. Bisakah Ye Chen benar-benar melakukan keajaiban lagi? Mereka hanya bisa terus menonton. Pada saat yang sama, tidak jauh dari kuil Samsara, seorang lelaki tua yang sedang tidur dengan labu anggur tiba-tiba membuka matanya. Ada jejak perubahan hidup di matanya, juga sedikit rasa puas. Dia perlahan menyesap anggur dan bergumam, Ye Chen, aku memilihmu dalam permainan catur ini. Maafkan aku, nasibmu telah berubah total. Kamu harus menanggung terlalu banyak. Tapi, kita benar-benar tidak punya pilihan. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi. Dari zaman dahulu sampai sekarang, satu-satunya yang punya kesempatan melawan orang-orang itu adalah kamu. Sinar pedang itu menembus lengan Ye Chen dan dia memuntahkan seteguk darah. Orang suci Pedang Surgawi itu mundur dua langkah, tampak pucat. Esensi pedang abadimu sudah setara dengan milikku di usiamu.
Tuan Jiu dan Raja Roh 100 pertempuran terkejut mendengar kata-kata orang suci pedang surgawi itu. Kecepatan Ye Chen tumbuh terlalu cepat. Itu tidak cukup. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tingkat esensi pedang abadi ini tidak cukup untuk mengalahkan orang suci pedang surgawi. Hanya ketika esensi pedang abadinya melampaui milik orang suci pedang surgawi, dia dapat mengalahkannya. Tuan Jiu dan Raja Roh 100 pertempuran merasa gugup. Bisakah Ye Chen benar-benar melakukan keajaiban lain? Mereka hanya bisa terus menonton. Pada saat yang sama, tidak jauh dari kuil samsara, seorang lelaki tua yang sedang tidur dengan labu anggur tiba-tiba membuka matanya. Ada jejak perubahan hidup di matanya, serta sedikit rasa puas. Dia perlahan menyesap anggur dan bergumam, "Ye Chen, aku memilihmu dalam permainan catur ini. Maafkan aku, nasibmu telah berubah total. Kau harus menanggung banyak hal. Tapi, kita benar-benar tidak punya pilihan. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi. Dari zaman kuno hingga sekarang, satu-satunya yang punya kesempatan untuk melawan orang-orang itu adalah kau." Sinar pedang itu menembus lengan Ye Chen dan dia memuntahkan seteguk darah. Orang suci pedang surgawi itu mundur 2 langkah, tampak pucat. Esensi pedang abadimu sudah setara dengan milikku di usiamu. Tuan Jiu dan Raja Roh 100 pertempuran terkejut mendengar kata-kata orang suci pedang surgawi itu. Kecepatan Ye Chen tumbuh terlalu cepat. Itu tidak cukup. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tingkat esensi pedang abadi ini tidak cukup untuk mengalahkan orang suci pedang surgawi. Hanya ketika esensi pedang abadinya melampaui milik orang suci pedang surgawi, dia dapat mengalahkannya. Tuan Jiu dan Raja Roh 100 pertempuran merasa gugup. Bisakah Ye Chen benar-benar melakukan keajaiban lain? Mereka hanya bisa terus menonton. Pada saat yang sama, tidak jauh dari kuil samsara, seorang lelaki tua yang sedang tidur dengan labu anggur tiba-tiba membuka matanya. Ada jejak perubahan hidup di matanya, serta sedikit rasa puas. Dia perlahan menyesap anggur dan bergumam, "Ye Chen, aku memilihmu dalam permainan catur ini. Maafkan aku, nasibmu telah berubah total. Kau harus menanggung banyak hal. Tapi, kita benar-benar tidak punya pilihan. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi. Dari zaman kuno hingga sekarang, satu-satunya yang punya kesempatan untuk melawan orang-orang itu adalah kau." Bab 1735, menghancurkan sebuah legenda. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar pedang Ye Chen dan sein pedang surgawi terus berkedip di aula. Esensi pedang abadi memenuhi seluruh istana. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Chen berlumuran darah, dan bekas luka menandai wajahnya. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Sein pedang surgawi tidak lebih baik. Mereka berdua menghadapi sinar pedang yang datang tanpa bertahan dan hanya fokus untuk saling menyerang. Ekspresi Ye Chen serius dan alisnya berkerut. Dia merasa bahwa dia hanya selangkah lagi untuk melampaui sein pedang surgawi, tetapi tidak mudah untuk mengambil langkah ini. Bisa jadi sedetik, atau bisa jadi seumur hidup. Lengan Ye Chen sakit dan gemetar. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedangnya. Keberadaan seperti apa yang abadi? Sein pedang surgawi tiba-tiba bergumam. Abadi, apakah benar-benar ada keabadian di dunia ini? Ye Chen tidak tahu dan tidak yakin. Ada begitu banyak orang kuat di dunia ini, tetapi siapa yang bisa abadi? Bahkan sein pedang surgawi, yang menekan suatu era, akhirnya jatuh. Pada saat itu, Ye Chen tiba-tiba bingung. Apa sebenarnya keabadian itu? Sein pedang surgawi melihat ekspresi bingung Ye Chen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan. Serangan pedang ini pasti bisa merenggut nyawa Ye Chen. Sinar esensi pedang abadi menyerang, tetapi Ye Chen tidak bergerak. Dia bisa merasakan bahaya, tetapi memilih untuk tidak bergerak. Ye Chen ingin menemukan titik terobosan dengan mempertaruhkan nyawanya. Sinar pedang itu hanya berjarak 10 cm dari leher Ye Chen ketika matanya tiba-tiba menyala. Apa itu keabadian? Selama hati seseorang abadi, dia akan menjadi eksistensi abadi. Tubuhmu bisa hancur, jiwamu bisa hancur, tetapi hatimu tidak akan pernah hancur. Ye Chen tiba-tiba mengerti, dan saat dia melepaskan tebasannya sendiri, seluruh istana bergetar dan hancur. Sinar pedang sein pedang surgawi dihancurkan oleh pedang Ye Chen dalam sekejap mata. Ledakan. Pedang Ye Chen menghantam tubuh orang suci pedang surgawi. Kaca. Pada saat ini, retakan muncul di tubuh orang suci pedang surgawi, tetapi dia tidak merasakan sakit atau kekecewaan. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kepuasan. Akhirnya aku kalah.
Begitu dia selesai berbicara, tubuh orang suci pedang surgawi tiba-tiba hancur dan menghilang dari istana. Ye Chen membungkuk sedikit ke arah tempat orang suci pedang surgawi menghilang. Kalau bukan karena kelima ahli hebat ini, Ye Chen tidak akan tahu berapa lama baginya untuk memahami kekuatan kehendak abadi, jiwa abadi, semangat berjuang abadi, roh abadi, dan esensi pedang abadi. Mereka semua layak mendapatkan rasa hormatnya. Ledakan. Suara keras meletus dari istana, dan koridor lain muncul. Ye Chen melangkah masuk. Tuan Jiu terkejut, dan Raja Roh 100 pertempuran dapat mendengar detak jantungnya sendiri dengan jelas. Pria yang pernah menekan suatu era telah dikalahkan. Memang benar bahwa kekuatan Sein Pedang Surgawi bahkan tidak 1/10.000 dari puncaknya ketika dia masih muda, tetapi masih tidak dapat dipercaya bahwa Ye Chen telah mengalahkan seseorang seperti itu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Legenda itu akhirnya hancur. Raja Roh 100 pertempuran tidak berasal dari era yang sama dengan Sein Pedang, jadi dia tidak dapat memahami apa yang dirasakan Lord Jiu. Ye Chen memasuki koridor sendirian dan segera menyadari bahwa ini bukanlah aula, tetapi ruang rahasia. Hanya ada tungku yang menyala di dalam ruang rahasia. Ye Chen bahkan belum mendekat, tetapi api yang mengamuk menyebabkan beberapa bagian tubuhnya hangus. Ini bukan prestasi kecil mengingat kekuatan tubuh fisiknya saat ini. Tidak ada apapun di sekitarnya kecuali tungku, jadi Ye Chen menahan sensasi terbakar dan berjalan ke sana. Karakter kuno terukir di tungku, tetapi Ye Chen tidak dapat memahaminya. Namun, saat dia hendak pergi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tutup tungku tiba-tiba terbuka, dan kekuatan hisap yang kuat muncul darinya. Ye Chen terkejut dan tersedot ke dalamnya. Apa yang terjadi? Dia mengerutkan kening. Kekuatan hisap ini terlalu kuat dan dia sama sekali tidak bisa menahannya. Wus, wus. Ye Chen sekarang kurang dari 10 meter dari memasuki tungku. Api di dalam tungku sebenarnya berwarna biru tua, seperti api hantu, dan aura yang dipancarkannya memicu rasa takut di hatinya. Jika api ini membakar tubuhnya, mereka mungkin akan mengubahnya menjadi abu dalam waktu singkat. Ye Chen tertawa getir. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan berjalan ke tungku. Kekuatan hisap yang mengerikan menciptakan hembusan angin yang menderu. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa lagi bertahan dan seluruh tubuhnya memasuki tungku. Ledakan. Api yang berkobar langsung membakar pakaian Ye Chen. Untungnya, tubuh fisik Ye Chen cukup kuat untuk menahan api untuk sementara waktu. Namun, api ini terlalu kuat, dan dia tidak bisa bertahan lama. Begitu itu terjadi, dia akan benar-benar tamat. Di sebuah ruangan, Tuan Jiu mencoba menenangkan dirinya. Tuan Jiu, Ye Chen sudah memasuki tungku kosmos. Apakah dia bisa keluar atau tidak tergantung pada keberuntungannya. Tuan Jiu menyingkirkan cermin itu, lalu berdiri dan mengikuti Raja Roh 100 pertempuran keluar. Ye Chen sekarang sendirian. Apakah dia hidup atau mati tergantung pada keberuntungannya. Ye Chen merasakan sakit yang luar biasa di dalam tungku. Api tidak bisa dipadamkan sama sekali, dan panas yang menyengat terus membakar dagingnya. Api biru ini terus memasuki tubuhnya, membuatnya merasa sangat dingin. Dia menderita dua hal ekstrim ini. Dingin di dalam, dan panas di luar. Pengalaman itu hampir membuatnya berharap dia mati. Namun, Ye Chen tidak menyadari bahwa garis keturunan yang tidak aktif di tubuhnya tampaknya tertarik oleh sesuatu dan mengalami transformasi aneh. Tampaknya mendidih. Mungkinkah Penatua Yong membawanya ke sini karena garis keturunan reinkarnasi? Karena Penatua Yong adalah orang yang memberitahu dia tentang garis keturunannya, itu berarti Penatua Yong memiliki pemahaman yang mendalam tentang garis keturunan reinkarnasinya. Selain itu, nama kapal ini adalah kapal reinkarnasi, yang jelas bukan suatu kebetulan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Chen jatuh pingsan. Untungnya, dia memiliki kekuatan kehendak abadi, jadi dia belum mati. Darah di tubuhnya tampaknya telah menyelesaikan semacam transformasi, dan setiap tetes darah dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Aura Ye Chen mengalami perubahan drastis. Ada sedikit keabadian tentang dirinya setiap saat sekarang. Ledakan. Sebuah ledakan datang dari tungku kosmos, setelah itu tutupnya terbuka dan seluruh tubuh Ye Chen ditarik keluar oleh kekuatan hisap yang berbeda. Pada saat ini, aura Ye Chen bukan manusia, tetapi seperti binatang iblis raksasa. Setelah beberapa saat berlalu, Ye Chen perlahan membuka matanya dan melihat dirinya sendiri. Setelah memeriksa tubuhnya dengan saksama,
dia menemukan bahwa tidak ada masalah besar, jadi dia merasa lega. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, seolah-olah dia adalah naga berbentuk manusia. Bab 1736, Lelaki Itu. Meskipun Ye Chen tidak tahu mengapa demikian, ia merasa bahwa itu adalah hal yang baik. Ia tidak terlalu yakin seberapa kuat dirinya sekarang, jadi ia harus mencari seseorang untuk dilawan. Terlebih lagi, kekuatan ini tampaknya terkekang oleh sesuatu. Mungkinkah itu terkait dengan tablet reinkarnasi? Gedebuk. Pada saat ini, langkah kaki terdengar. Ye Chen mendongak dan melihat bahwa itu adalah Raja Roh 100 Pertempuran. Pria itu masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Ia berkata dengan dingin, karena kau telah keluar dari tungku kosmos, ikuti aku untuk menemui Tuan Jiu. Ye Chen mengangguk sedikit dan berbalik untuk mengikuti pria itu. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka tiba di sebuah ruangan. Raja Roh 100 Pertempuran membuka pintu dan kemudian pergi. Ye Chen masuk dan mendapati Tuan Jiu duduk di kursi rotan seperti biasa. Nak, kau sekarang benar-benar telah melangkah ke jalan keabadian. Ye Chen bisa merasakan perubahan pada fisiknya. Mengenai apa sebenarnya keabadian itu, dia tidak begitu yakin. Melihat Ye Chen tidak berbicara, Lord Jiu melanjutkan, selama puluhan ribu tahun di sini, kaulah satu-satunya yang telah lulus ujian dan memperoleh tubuh surgawi abadi. Jika suatu hari tubuhmu dapat mencapai terobosan, tidak seorang pun akan dapat membunuhmu. Di dunia ini, hanya tubuh surgawi abadi yang layak untuk garis keturunan reinkarnasi. Kata-kata Lord Jiu membuat Ye Chen tercengang. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Konsep macam apa ini? Selama dia dapat mengolah tubuh surgawi abadi hingga puncaknya, dia akan menjadi eksistensi yang dapat menekan suatu era. Karena kau telah menjadi pewaris, ada beberapa hal yang secara alami harus kukatakan padamu. Begitu Lord Jiu selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Ye Chen dan seberkas cahaya melesat ke dalam pikiran Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba melihat pertempuran kuno terjadi di benaknya. Namun, mungkin karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, pemandangannya sedikit kabur. Namun, satu sosok sangat jelas. Itu adalah seorang pria yang berdiri di atas seekor naga suci. Pria itu tinggi dan mengesankan, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang kuat. Hanya meliriknya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa terintimidasi. Dia memandang orang-orang di bawah dengan acuh tak acuh, dan penghinaan di wajahnya terlihat jelas. Pria di atas naga suci itu tampaknya memerintah banyak ahli, tetapi juga tampak seperti dia mencoba untuk menekan sesuatu. Dia memerintahkan para ahli yang kuat ini, yang melepaskan serangan demi serangan dan membunuh segalanya dan semua orang di jalan mereka. Pada saat ini, pemandangan berubah. Ye Chen melihat Raja Suci teratai merah, darah besi orang suci surgawi, dan orang suci pedang surgawi. Ada ribuan orang suci surgawi, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Seluruh benua Lingu jatuh ke dalam keadaan kegelapan. Orang suci surgawi jatuh satu demi satu. Adapun para ahli alam penciptaan dan alam integrasi Dao, mereka selemah semut dan hampir tidak memenuhi syarat sebagai umpan meriam. Ye Chen melihat kekuatan Sein pedang surgawi yang tak terkalahkan. Dengan satu tebasan pedang, seolah-olah seluruh 9 surga telah terbelah dua. Setiap tebasan pedang merenggut nyawa banyak ahli. Pertempuran berdarah itu tampaknya berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh benua Lingu diwarnai merah. Pemandangan berubah lagi. Mayat para Sein surgawi diletakkan di tanah. Sein pedang surgawi dipenuhi luka dan auranya sangat lemah. Ye Chen tahu bahwa dia tidak akan berhasil. Sein pedang surgawi berdiri di puncak gunung. Tatapannya masih teguh dan tangannya masih memegang pedang. Di belakangnya ada Sein surgawi lainnya yang masih hidup. Aku adalah Sein pedang surgawi, ahli tertinggi benua Lingu. Dengan ini aku menggunakan darahku sebagai segel untuk menekan segalanya. Ada sebuah altar di belakang Sein pedang surgawi, dan dia kemudian memegang pedangnya erat-erat dan bunuh diri di altar. Saat darahnya tumpah di altar, itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Sein pedang surgawi tidak mati. Sebaliknya, darah mengalir keluar dari tubuhnya seiring berjalannya waktu. Wajahnya tanpa darah, dan hanya ketika seluruh tubuhnya dikosongkan dari darah, dia akhirnya kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Satu persatu, para orang suci surgawi lainnya jatuh di altar seperti ngengat yang terbakar api. Salah satu dari para ahli ini memenuhi syarat untuk bergabung dengan jajaran yang terkuat di benua Lingu.
Para ahli seperti mereka dapat hidup selama ratusan ribu tahun tanpa masalah, tetapi mereka harus mengorbankan hidup mereka hanya untuk menekan musuh-musuh ini. Kalian makhluk yang sembrono, tindakan kalian hanya akan menunda rencanaku. Pria di atas naga suci itu mendengus dingin dan menghilang sepenuhnya. Seolah-olah dia tidak pernah ada, ketika adegan itu berakhir, mata Ye Chen sudah basah. Para ahli ini telah mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan kehidupan orang-orang dan masa depan benua Lingwu. Berkat berlalunya waktu, mereka telah sepenuhnya dilupakan. Makhluk hidup di benua Lingwu mungkin tidak mengingat masa gelap ini. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Segel dari masa lalu sekarang sangat lemah. Aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum orang itu kembali. Orang di belakangnya dapat mengguncang langit dan bumi, dan dao surgawi adalah bagian dari kekuatannya. Lord Jiu menghela nafas. Saat itu, mereka telah meninggalkan kapal reinkarnasi untuk menemukan penerus sejati. Berapa lama benua Lingwu bisa tetap damai? Senior, jika mereka kembali, aku akan bertarung sampai mati. Ye Chen tahu bahwa setelah mendapatkan warisan, tanggung jawab yang akan dia hadapi di masa depan akan lebih besar. Lord Jiu tersenyum penuh terima kasih. Kemudian, dia berkata, jika tidak ada yang salah, masih ada 10.000 tahun sebelum rencana orang itu dapat dimulai lagi. Dalam 10.000 tahun ini, kamu harus memikirkan cara untuk menyempurnakan tubuh surgawi abadi dan mencapai puncak dunia kultivasi. Hanya dengan begitu kamu dapat menghentikan bencana ini. Namun, ada kemungkinan juga rencana pria itu dapat diajukan, jadi cobalah untuk tidak berhubungan dengannya. Kamu belum memenuhi syarat. 10.000 tahun hanyalah periode waktu yang lebih lama bagi para ahli yang memasuki kultivasi terpencil. Dengan kata lain, tidak banyak waktu tersisa bagi Ye Chen. Tuan Jiu, bagaimana saya bisa menyempurnakan tubuh surgawi abadi? Ye Chen tidak tahu apa-apa tentang tubuh surgawi abadi. Dia bahkan tidak tahu banyak tentang garis keturunan reinkarnasi. Tuan Jiu tersenyum. Tubuh surgawi abadi dan garis keturunan reinkarnasi saling melengkapi. Apapun yang dibutuhkan garis keturunan reinkarnasi, dibutuhkan oleh tubuh surgawi abadi. Tablet reinkarnasi. Ye Chen bertanya tanpa sadar. Mungkin, tetapi Anda harus mencari tahu sendiri. Lord Jiu menggelengkan kepalanya sedikit dan memperlihatkan senyum misterius, seolah-olah dia memberitahu Ye Chen untuk merenungkan kata-katanya. Keberadaan tubuh surgawi abadi telah menjadi legenda selama puluhan ribu tahun. Bahkan dia tidak tahu apakah tubuh dewa abadi dapat dikultivasikan dengan sempurna. Tetap saja, dia senang bahwa dia telah berhasil menyaksikan kelahiran pewaris. Ye Chen tertawa getir. Karena Lord Jiu tidak memberinya petunjuk lebih lanjut, dia hanya bisa fokus untuk membangkitkan garis keturunan reinkarnasinya, yang membutuhkan tablet reinkarnasi. Kamu dapat membawa tungku kosmos bersamamu. Sedangkan untuk kami seharusnya sudah menghilang dari dunia ini sejak lama. Bantu aku menyampaikan salamku kepada Raja Suci Abadi. Kita semua telah melihat betapa kerasnya dia bertahan selama bertahun-tahun ini. Bab 1737, Serangan Balik Bagian 1. Lord Jiu sama sekali tidak tampak sedih. Sebaliknya, ada sedikit kelegaan di wajahnya. Misinya telah selesai. Sekarang, debu akan kembali menjadi debu, dan abu menjadi abu. Mereka tidak lagi memiliki keterikatan dengan dunia ini. Mereka seharusnya telah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Ye Chen berdiri di samping, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya terasa berat. Para ahli ini pantas mendapatkan rasa hormatnya. Mereka bersedia mengorbankan hidup mereka untuk makhluk hidup di benua Lingwu. Ye Chen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia begitu mulia. Sejujurnya, dia hanya ingin melindungi keluarga dan teman-temannya. Ledakan. Seluruh kapal reinkarnasi mengeluarkan suara tumpul saat sosok Lord Jiu menjadi semakin ilusi. Senior, semoga perjalananmu aman. Ye Chen membungkuk dalam-dalam. Lord Jiu tersenyum dan berkata, aku belum melihat teman-teman lamaku selama puluhan ribu tahun. Aku ingin tahu bagaimana penampilan mereka sekarang. Setelah Tuan Jiu selesai berbicara, sosoknya menghilang sepenuhnya. Kapal reinkarnasi juga menghilang. Seolah-olah keduanya tidak pernah ada. Satu-satunya yang tersisa adalah tungku kosmos, dan Ye Chen berjalan ke arahnya. Pada saat ini, tungku kosmos telah menyusut hingga kurang dari 3 cm. Tidak ada aura panas di luar tungku, dan itu tampak seperti perhiasan yang sangat indah. Ye Chen dengan hati-hati menyimpannya. Tungku kosmos jelas merupakan harta karun tertinggi,
Tetapi karena Tuan Jiu tidak menyebutkan untuk apa itu digunakan, terserah padanya untuk mencari tahu sendiri di masa depan. Ye Chen akhirnya kembali ke tempat dia sebelumnya. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Tetua Yong masih tidur dengan labu anggur di tangannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari apa yang terjadi tadi, Ye Chen telah menemukan beberapa petunjuk. Tetua Yong mengenal orang-orang ini, dan mereka telah ada sejak lama. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua musnah, dan tampaknya hanya Tetua Yong yang bertahan. Apakah Tetua Yong telah menunggunya? Ye Chen menghampiri Tetua Yong, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Tetua Yong meregangkan tubuhnya dan berdiri. Nak, kau keluar begitu cepat. Bagaimana perasaanmu? Sepertinya kau telah memahami tubuh surgawi abadi. Lumayan. Tetua Yong, apa sebenarnya yang terjadi selama pertempuran itu? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mengapa para ahli setingkatmu takut pada orang-orang itu? Juga, aku samar-samar melihat seorang pria di atas naga surgawi. Siapa sebenarnya pria itu? Mata Tetua Yong menyipit ketika dia mendengar itu. Jangan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak kau tanyakan, sela dia. Ada beberapa hal yang secara alami akan kau ketahui di masa depan. Tidak akan banyak gunanya bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Juga, terima kasih, Tetua Yong tiba-tiba berkata, tampaknya menyadari bahwa dia bersikap terlalu kasar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Chen tertegun. Dia tidak menyangka akan menerima ucapan terima kasih begitu tiba-tiba. Dia hendak menanyakan sesuatu ketika Tetua Yong berkata, sudah waktunya. Ayo pergi. Daripada mengkhawatirkan hal-hal ini, aku pikir kau harus lebih peduli dengan sekte pembantaianmu. Apa yang salah dengan sekte pembantaian? Ye Chen tertegun. Tetua Yong tidak menjawab. Dia minum anggurnya saat dia menuju keluar. Ketika mereka tiba di Pulau Jahat Darah, Ye Chen mencium aroma darah yang kuat. Hatinya hancur. Nak, sepertinya klan jiwa darah yang sebelumnya disegel telah mengendusmu dan datang ke sini. Tidak nyaman bagiku untuk mengambil tindakan, karena aku tidak yakin apakah orang-orang itu mengawasiku. Aku akan menghilang untuk sementara waktu. Bila perlu, aku akan muncul lagi secara alami. Adapun sekte pedang segudang, itu belum mendesak. Kau bisa pergi setelah kau menangani ini. Itu saja. Tetua Yong mengatakan beberapa patah kata sebelum sosoknya menghilang menjadi bintik-bintik cahaya di depan Ye Chen. Tepat sebelum Tetua Yong menghilang, Ye Chen berbicara. Tetua Yong, karena kau sangat kuat, bisakah kau untuk sementara waktu membangun kembali segel klan jiwa darah? Penatua Yong tidak menjawab. Pada akhirnya, Ye Chen hanya bisa bergegas ke arah sekte pembantaian. Ye Chen mengerutkan kening ketika dia tiba di markas besar. Tidak ada anggota sekte di sekitar dan udara dipenuhi dengan bau darah. Ada sesuatu yang salah. Ketika Duan Muyan, yang baru saja keluar dari tambang, melihat Ye Chen, dia juga bergegas mendekat. Tuan muda, sesuatu sepertinya telah terjadi. Ekspresi Duan Muyan sedikit berubah. Dia telah berurusan dengan masalah pertambangan dan tidak tahu apa yang terjadi di atas. Ayo pergi. Ye Chen melambaikan tangannya dan membawa Duan Muyan ke aula sekte pembantaian. Pada saat ini, di dalam aula utama, Chen Feng dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Klan jiwa darah telah mengepung seluruh pulau jahat darah. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa. Sekarang Penatua Niu terluka, dan Duan Muyan dan Tuan Muda tidak ada di sekitar, mereka tidak dapat mengambil keputusan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita akan membunuh jalan keluar kita. Penatua Lin sedikit pemarah. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada solusi. Jika mereka menunggu para ahli dari klan jiwa darah tiba, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, mereka mungkin juga bergegas keluar dan mengambil risiko agar beberapa dari mereka selamat. Penatua Lin, mari kita tunggu 2 hari lagi untuk melihat apakah Tuan Muda dan yang lainnya akan kembali. Jika tidak, kita akan bergegas keluar, kata Chen Feng dari samping. Semua orang tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka akan hancur. Sementara semua orang berdiskusi, Penatua Lin tiba-tiba merasakan aura Ye Chen. Tuan Muda kembali. Ketika Penatua Lin berbicara, semua orang melihat keluar pintu. Saat mereka melihat sosok Ye Chen, hati mereka menjadi tenang. Selama Ye Chen masih ada harapan. Penatua Lin, bagaimana situasi saat ini? Ye Chen bertanya sambil duduk di ujung meja. Saat dia bergegas ke aula utama,
Ye Chen melihat klan jiwa darah mengepung seluruh pulau jahat darah. Jika dia tidak khawatir tentang sekte pembantaian, dia akan menyerbu dan melawan mereka. Saat ini, semangat juangnya tinggi, dan dia tidak sabar untuk bertarung. Tuan muda, Tetua Niu terluka parah oleh ahli alam penciptaan tingkat kelima dari klan jiwa darah. Klan jiwa darah telah mengepung pulau jahat darah, dan ahli alam penciptaan tingkat ketiga mengawasi pasukan mereka. Ye Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar laporan Tetua Lin. Tetua Niu terluka parah, jadi para ahli sekte itu mungkin tidak dalam kondisi yang lebih baik. Tuan muda, saya sarankan kita menyerbu keluar dan membuat jalur pelarian. Kita tidak bisa terus seperti ini. Tetua Lin telah menahan amarahnya selama 2 hari terakhir dan ingin melampiaskannya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan sekte kita? Saya tidak ingin ikut campur dalam masalah klan jiwa darah, tetapi karena mereka mencari kematian, saya akan memberi mereka pelajaran yang tepat hari ini. Ye Chen meraung. Alis Ye Chen berkerut tajam. Dia akan membuat klan jiwa darah membayar harganya dengan darah. Kata-kata Ye Chen membuat darah semua orang mendidih. Mereka tidak dapat mengambil keputusan selama 2 hari terakhir dan telah menahan amarah mereka. Sekarang setelah Ye Chen kembali, mereka akhirnya dapat melakukan serangan balik. Bab 1738, Serangan Balik Bagian 2. Chen Feng mengumpulkan anggota sekte, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, semua orang berkumpul dan menunggu di tempat pelatihan. Ye Chen berjalan ke depan dan melihat anggota yang siap bertempur. Ye Chen adalah alasan mengapa mereka berada di tempat mereka hari ini, dan dia telah memberi mereka sumber daya dan martabat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan ragu untuk melawan siapapun yang diminta Ye Chen. Selama Ye Chen masih hidup, sekte pembantaian tidak akan pernah binasa. Hari ini, klan jiwa darah telah mengepung pulau jahat darah dan memperlakukan kita seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Apa yang harus kita lakukan? Suara Ye Chen tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata mereka membara karena amarah. Mereka dapat mengatakan bahwa klan jiwa darah tidak terburu-buru untuk menjatuhkan mereka, dan hanya mempermainkan mereka. Duan Muyan berdiri di samping dan memperhatikan Ye Chen dan yang lainnya. Meskipun sekte pembantaian masih kecil dan tidak memiliki banyak ahli papan atas, kekompakan yang mengerikan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte manapun. Jika mereka berhasil mempertahankan ini hingga mereka tumbuh menjadi kekuatan besar, mereka akan hampir tak terhentikan. Duan Muyan baru saja bergabung dengan sekte tersebut dan tidak memiliki banyak rasa memiliki, jadi dia tentu saja tidak mengerti bahwa sebagian besar anggotanya adalah kultivator yang tidak berafiliasi. Mereka tidak termasuk dalam sekte manapun, dan tidak ada yang memberi mereka sumber daya apapun. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan selalu kalah dari anggota kekuatan besar. Mereka akan kekurangan sumber daya, dukungan, dan otoritas. Jika mereka ingin menjadi kuat, mereka hanya dapat memperoleh sumber daya sendiri. Hanya karena perlindungan Ye Chen, mereka memiliki rumah. Oleh karena itu, mereka lebih dari bersedia untuk berjuang demi dia. Selain itu, tidak ada dari mereka yang idiot, dan mereka semua dapat melihat potensi Ye Chen. Semua orang percaya bahwa selama Ye Chen tidak mati, dia akhirnya akan menjadi orang terkuat di benua Lingwu. Mata Ye Chen tersenyum. Setelah bertahun-tahun di benua Lingwu, dia akhirnya merasakan rasa memiliki. Para anggota ini memperlakukan sekte pembantaian sebagai rumah mereka, begitu pula Ye Chen. Baiklah, ikuti aku dan mari kita bunuh mereka. Ye Chen melambaikan tangannya dan Penatua Lin berdiri berjaga di sampingnya saat Penatua Niu terluka parah. Crimson Flame Kilin tidak akan pernah membiarkan tuan mudanya terbunuh. Pengepungan klan jiwa darah telah membuat takut beberapa pasukan yang lebih kecil di pulau itu. Untungnya, perhatian klan jiwa darah telah difokuskan pada sekte pembantaian, jadi mereka telah lolos dari beban invasi. Klan jiwa darah dengan cepat mendeteksi kekuatan yang muncul dari sekte pembantaian. Bagaimanapun, mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikan mobilisasi begitu banyak orang. Tuan Feng, ada pergerakan dari sekte pembantaian, sepertinya mereka mencoba untuk keluar dari pengepungan. Pada saat ini, seorang pelayan dari klan jiwa darah datang untuk melapor. Feng Xiaotian adalah ahli alam penciptaan tingkat ketiga yang bertanggung jawab di sini. Ketika alam penciptaan tingkat kelima bertarung dengan Penatua Niu, ahli itu juga terluka, itulah sebabnya dia dikirim ke sini sebagai pengganti. Sekelompok semut manusia rendahan ini mencoba melarikan diri.
Feng Xiaotian mendengus dingin. Dari sudut pandangnya, manusia-manusia ini tidak lebih dari domba yang menunggu untuk disembelih. Ayo pergi. Aku ingin melihat keributan seperti apa yang bisa ditimbulkan semut-semut ini. Ye Chen dan yang lainnya memilih untuk menyerang dari timur karena tempat itu paling dekat dengan sekte pembantaian. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa mundur secepat mungkin. Mereka di sini bukan untuk keluar dari pengepungan, tetapi untuk membunuh. Pulau Blood Evil adalah tempat yang bagus. Selain itu, dia telah menemukan tanah warisan yang terkait dengan garis keturunan reinkarnasi di sini, jadi Ye Chen tidak berniat pergi kecuali sekte itu benar-benar dalam bahaya pemusnahan. Para ahli terbaik dari klan jiwa darah belum bangun, jadi tidak masalah jika dia menyingkirkan beberapa ahli mereka yang lebih lemah. Klan jiwa darah telah memperhatikan dengan saksama pergerakan sekte pembantaian. Segera, klan jiwa darah yang mengelilingi Pulau Blood Evil berkumpul di timur. Ini adalah kesempatan untuk menghancurkan sekte pembantaian sepenuhnya, dan Feng Xiaotian pasti tidak akan melepaskannya. Feng Xiaotian tidak ingin melepaskan Ye Chen, dan Ye Chen juga tidak ingin melepaskannya. Sebelum pertempuran dimulai, angin kencang menderu. Niat membunuh para anggota sekte pembantaian membumbung tinggi ke langit dan menyebar ke seluruh Pulau Blood Evil. Ye Chen menyipitkan matanya dan mendongak. Dia melihat para ahli klan jiwa darah berdiri di belakang seorang ahli alam penciptaan tingkat ketiga. Mereka menatap para anggota sekte pembantaian dengan mata mengejek. Haha, kupikir sekte pembantaian sangat kuat. Aku tidak menyangka pemimpinnya hanyalah semut alam kekacauan primordial. Feng Xiaotian mendengus dengan jijik. Ye Chen menyipitkan matanya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dia berkata, bisakah kau menahan pedangku? Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menatap Feng Xiaotian. Sejak dia memperoleh tubuh surgawi abadi, Ye Chen sendiri tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Musuh ini adalah kandidat yang sempurna untuk menguji kekuatannya. Feng Xiaotian menatap Ye Chen seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Mungkinkah semua semut di benua Lingwu begitu sombong? Seorang ahli alam kekacauan primordial berani menghina seorang ahli alam penciptaan. Dia sedang mencari kematian. Klan jiwa darah tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apa yang salah dengan otak semut ini hingga mengatakan hal seperti itu? Tuan muda, apakah Anda ingin mempertimbangkannya kembali? Penatualin menatap Ye Chen dengan ekspresi serius. Tidak apa-apa, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Ye Chen tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan ahli alam penciptaan tingkat ketiga. Namun, dia sepenuhnya yakin dengan kemampuannya untuk melindungi hidupnya sendiri. Ketika Penatualin mendengar kata-kata Ye Chen, dia mengangguk dan minggir. Begitu Ye Chen dalam bahaya, dia akan segera bergegas untuk mendukungnya. Menahan pedangmu. Jangankan satu pedang, bahkan jika kamu menyerangku dengan 100 pedang, hasilnya akan sama saja. Jika dia tidak menerima tantangan semut alam kekacauan primordial ini, dia akan kehilangan semua martabat di depan bawahannya. Feng Xiaotian melangkah maju. Dia tidak melakukan pertahanan apapun, bahkan tidak menggunakan teknik pertahanan apapun. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan Ye Chen menyerangnya. Ye Chen melangkah maju dan mengeluarkan pedang setan darah. Gerakan pedang ini belum memiliki nama, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengangkat pedang setan darah. Tidak ada yang mencolok tentang serangan ini. Bahkan, itu membuat orang merasa bahwa itu terlalu lemah untuk menimbulkan ancaman apapun. Bab 1739, Serangan Balik Bagian 3. Haha, serangan yang sangat lemah. Feng Xiaotian melihatnya sekilas dan mendengus jijik. Dia mengira Ye Chen akan memainkan beberapa trik, tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini akan benar-benar lemah seperti ini. Di pihak sekte pembantaian, Duan Muyan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ketika Ye Chen kembali, dia merasakan rasa penindasan. Mungkinkah dia hanya memasang muka yang kuat? Duan Muyan juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ye Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jejak esensi pedang abadi meledak dari tubuhnya. Kekuatan kehendak abadi, roh abadi, jiwa abadi, dan semangat berjuang abadi bergabung untuk menciptakan tubuh surgawi abadi. Namun, hal kelima yang dia pahami, esensi pedang abadi, memberinya serangan paling tajam di gudang senjatanya. Ketika pedang itu hanya berjarak 10 cm dari Feng Xiaotian, ekspresinya berubah drastis. Pedang tajam ini sebenarnya sangat menakutkan. Dia ingin menghalanginya,
tetapi sudah terlambat. Pedang itu mengenai tubuh Feng Xiaotian. Kaca, suara renyah terdengar dari tubuh Feng Xiaotian saat dia meludahkan seteguk darah hijau tua dan terbang mundur. Pada saat ini, sekelilingnya langsung menjadi sunyi. Tidak seorang pun menduga pemandangan aneh seperti itu akan terjadi. Tetua Lin, Duan Muyan, dan yang lainnya membelalakkan mata karena terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang tercengang. Mungkinkah Ye Chen cukup kuat untuk membunuh ahli alam penciptaan tingkat ketiga? Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, wajar saja mustahil baginya untuk menghancurkan ahli alam penciptaan tingkat ketiga. Hanya saja Feng Xiaotian terlalu sombong dan ceroboh. Jika Feng Xiaotian menganggap serius Ye Chen, serangan ini paling-paling hanya akan menyebabkannya beberapa luka ringan. Ledakan. Setelah beberapa saat hening, orang-orang dari Sekte Pembantaian tiba-tiba mengeluarkan raungan hiruk-pikuk. Master Sekte itu perkasa. Suara-suara memekakkan telinga bergema saat mereka menyemangati Ye Chen. Ark, dasar brengsek. Aku akan membunuhmu. Feng Xiaotian terbang kembali ke arah Ye Chen, matanya menyala karena amarah. Anggota klan jiwa darah sedang menonton. Meskipun mereka tidak akan mengatakan apapun di depannya, siapa yang tahu apa yang akan mereka katakan tentangnya di belakangnya. Ye Chen telah benar-benar mempermalukannya. Feng Xiaotian yang marah memancarkan aura yang menakutkan. Penatua Lin ingin campur tangan, tetapi Ye Chen menghentikannya. Dia ingin menguji kekuatannya dan melihat seberapa jauh dia telah mencapai. Ye Chen tidak menunjukkan rasa takut meskipun menghadapi Feng Xiaotian yang marah. Dia mengangkat pedang setan darah dan menyerbu ke depan dengan kecepatan kilat. Ye Chen dengan santai mengangkat pedangnya. Setiap kali, tidak ada gerakan yang aneh. Dia menebas, dan menusuk seperti orang biasa menggunakan pedang. Namun, bahkan gerakan yang paling sederhana pun membuat Feng Xiaotian sakit kepala, yang membuatnya bingung. Ye Chen saat ini sedang menekan Feng Xiaotian, yang meningkatkan moral Sekte Pembantaian. Ketika Penatua Lin melihat ini, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk menyerang. Jika mereka tidak memanfaatkan momentum, kapan mereka akan melakukannya? Bunuh mereka. Para anggota Sekte Pembantaian seperti serigala yang ganas dan lapar saat mereka menyerang ke depan. Dalam sekejap, darah mengalir seperti sungai, dan pertempuran pun terjadi. Para anggota Sekte Pembantaian sama sekali tidak takut mati. Hal ini menyebabkan klan jiwa darah menjadi panik. Meskipun klan jiwa darah memiliki ahli mereka sendiri, mereka baru saja lolos dari segel dan siap untuk menikmati hidup di luar. Mereka tidak siap untuk mati di sini sebelum mencapai impian mereka. Penatua Lin tidak mengambil tindakan dengan yang lain, malah memilih untuk mengawasi Ye Chen. Feng Xiaotian sudah tenang setelah kepanikan awalnya. Lagi pula, jika seorang ahli alam penciptaan begitu mudah dikalahkan, dia tidak layak menjadi ahli alam penciptaan. Feng Xiaotian mengacungkan tongkat spiritual ungu keemasan di tangannya dan mengayunkannya dengan liar dengan cara yang mengesankan. Ye Chen tetap tenang. Dia hanya melawan Feng Xiaotian untuk menguji kekuatannya sendiri dan tidak berencana untuk mengalahkan Feng Xiaotian. Pedang pembunuh waktu. Kekuatan hukum waktu menyembur keluar, diresapi dengan esensi pedang abadi miliknya. Feng Xiaotian melihat ini dan diam-diam terkejut. Dia sama sekali tidak bisa memahami esensi pedang Ye Chen. Namun, dia mengangkat tongkatnya untuk menangkisnya tanpa ragu-ragu. Saat pedang dan tongkat itu bersentuhan, Feng Xiaotian terpaksa mundur. Melihat kesempatan ini, Ye Chen melesat ke arah Feng Xiaotian dan melepaskan serangan telapak tangan. Feng Xiaotian meraihnya dengan cepat dan membalas dengan sebuah pukulan. Bang! Terdengar bunyi dentuman keras. Ye Chen melihat bahwa kesempatan itu telah hilang dan menjauh dari Feng Xiaotian. Tubuh fisik para anggota klan jiwa darah sangat kuat. Jika mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat, Ye Chen tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan bahkan mungkin membahayakan dirinya sendiri. Saat dia mundur, seekor naga darah keluar dari tubuhnya dan berputar-putar di langit. Naga surgawi menghancurkan dunia. Naga darah di belakang Ye Chen menyerang Feng Xiaotian dalam sekejap mata. Pada saat ini, Feng Xiaotian tidak lagi peduli dengan reputasinya. Dia melambaikan tongkat spiritual ungu keemasan di tangannya dan menyerbu ke depan dengan panik. Alis Ye Chen berkerut erat. Dia hanya bisa terus menjauh untuk menjaga jarak di antara mereka. Saat naga darah hendak bersentuhan dengan Feng Xiaotian, tongkat spiritual ungu keemasan itu meledak dengan kekuatan. Feng Xiaotian bergegas keluar dari jangkauan ledakan, matanya yang tajam menatap Ye Chen.
Sampai sekarang, dia masih belum menjatuhkan Ye Chen, yang memalukan. Jika dia tidak terluka dan meremehkan musuh, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Kecepatan Feng Xiaotian mencapai batasnya, dan masih ada celah antara kecepatan Ye Chen saat ini dan kecepatan seorang ahli alam penciptaan. Tongkat spiritual ungu keemasan menghantam kepala Ye Chen. Jika serangan ini mendarat, bahkan jika Ye Chen tidak mati, dia akan terluka parah. Tidak ada keraguan di wajah Ye Chen. Dia mengangkat pedang setan darah untuk memblokir serangan itu. Bang! Dengan bunyi keras, Ye Chen terbanting ke tanah. Lengannya gemetar tanpa henti. Pembuluh darah di lengannya menonjol dan butiran keringat dingin muncul di dahinya. Esensi darah di tubuhnya melonjak. Untungnya, dia telah mengolah tubuh surgawi abadi. Kalau tidak, serangan ini sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Kecil, pergilah ke neraka. Feng Xiaotian mengeluarkan raungan marah saat dia mengangkat tongkat spiritual ungu keemasannya dan mengayunkannya dengan keras. Orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Jika dia tidak bisa mengalahkan semut alam kekacauan primordial belaka, tidak ada seorang pun di klan yang akan menganggapnya serius di masa depan. Bab 1740, Serangan Balik Bagian 4. Ye Chen mengangkat kaki kanannya dan menendang. Ledakan. Sosok Feng Xiaotian mundur sedikit setelah tendangan itu, memberi Ye Chen waktu untuk mengatur napas. Saat ini, Ye Chen sudah mengetahui seberapa kuat dirinya sekarang. Dengan esensi pedang abadi, dia bisa menahan Feng Xiaotian dalam kondisinya saat ini, tetapi tidak bisa mengalahkannya. Meskipun dia seharusnya bisa dengan mudah menghadapi para ahli alam integrasi Dao tingkat puncak sekarang, masih ada celah tertentu antara dia dan seorang ahli alam penciptaan. Tuan muda, serahkan sisanya padaku. Penatualin muncul di belakang Ye Chen. Ye Chen mengangguk sedikit. Karena dia tidak bisa mengalahkan Feng Xiaotian sendiri, lebih baik menyerahkan semuanya pada Penatualin. Ketika Feng Xiaotian melihat bahwa Ye Chen hendak pergi, dia bergegas. Ye Chen telah mempermalukannya. Jika dia tidak membunuh Ye Chen, dia tidak akan pernah bisa menghapus penghinaan itu selama sisa hidupnya. Saat Feng Xiaotian bergerak, Penatualin membentuk segel dengan jari-jarinya dan melepaskan auranya. Dalam sekejap, Penatualin telah menahan Feng Xiaotian, membuatnya tidak punya cara untuk mengejar Ye Chen. Feng Xiaotian sangat marah. Tekniknya menjadi semakin ganas, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan niat membunuh. Ye Chen mencengkeram pedang setan darah dengan erat dan bergegas ke medan perang. Begitu dia masuk, dia seperti serigala di antara kawanan domba, membunuh para ahli klan jiwa darah di kiri dan kanan. Suara pembantaian terus berlanjut. Para ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dari klan jiwa darah juga memperhatikan Ye Chen, tetapi tidak ada yang berani menghadapinya. Mereka tidak punya pilihan. Kesan yang ditinggalkan Ye Chen pada mereka terlalu menakutkan. Jika Ye Chen bisa melawan Feng Xiaotian, itu berarti mereka tidak punya peluang apapun. Darah mengalir tanpa henti di medan perang, dan air laut di area ini diwarnai merah. Pasukan klan jiwa darah berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka tidak bisa menghentikan dua ahli alam penciptaan dari sekte pembantaian. Mereka hanya bisa berharap Feng Xiaotian dapat menghabisi Elder Lin dan kemudian kembali untuk membantu mereka. Dengan demikian, situasi medan perang di antara kedua kekuatan itu berat sebelah. Moral sekte pembantaian melonjak, dan ras jiwa darah sedang mundur. Dalam keadaan mereka saat ini, tidak akan lama sebelum pasukan klan jiwa darah benar-benar musnah. Karena Elder Lin adalah binatang iblis kuno. Bahkan jika tubuh Feng Xiaotian kuat, tubuh fisik binatang iblis kuno juga tidak lemah. Elder Lin tidak terburu-buru. Dia bertarung hanya untuk menunda Feng Xiaotian. Begitu pertempuran di pihak Ye Chen berakhir, mereka dapat bergabung dan membunuh Feng Xiaotian. Elder Lin tidak cemas, tetapi Feng Xiaotian sangat cemas. Jika ini terus berlanjut, pasukan klan jiwa darah tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 jam. Ye Chen seperti malaikat maut saat dia mengambil nyawa musuh-musuhnya. Sudah ada banyak mayat ahli klan jiwa darah di sekitarnya. Sementara Feng Xiaotian merasa cemas, dia tiba-tiba merasakan aura. Matanya menampakkan ekspresi gembira. Tidak bagus. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Ahli alam penciptaan tingkat kelima klan jiwa darah telah kembali. Penatualin dalam suasana hati yang berat. Penatua Niu belum pulih, tetapi ahli ini telah pulih. Itu adalah pukulan telak bagi sekte pembantaian. Ahli alam penciptaan tingkat kelima dapat dengan mudah menghancurkan mereka.
Sosok Penatua Lin mundur dengan cepat dan dia bergegas menuju Ye Chen. Semut rendahan, kamu sedang mencari kematian. Di langit, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul. Wajahnya yang kurus kering menampakkan kemarahan yang tak berujung. Tuan Tuobaye, kamu akhirnya di sini. Feng Xiaotian bersemangat. Sampah. Tuobaye mengulurkan tangannya dan menamparkan pipi Feng Xiaotian. Feng Xiaotian merasa tulang-tulangnya akan hancur, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Tuobaye telah mengamati pertempuran itu dengan indera spiritualnya, dan datang ke sini untuk mencegah pasukan mereka musnah. Saat itu, pemulihannya telah mencapai momen kritis. Kalau tidak, dia pasti sudah mengambil tindakan sebelum ini. Melihat Feng Xiaotian terluka oleh semut alam kekacauan primordial, dia berharap bisa menamparnya sampai mati. Kalau bukan karena Feng Xiaotian adalah ahli terkuat di bawah komandonya, pria itu pasti sudah mati. Tuobaye menatap Ye Chen seolah mencoba mencari tahu sesuatu. Tidak peduli seberapa lemah Feng Xiaotian, dia tetaplah ahli alam penciptaan sejati. Karena itu, apa yang telah dicapai Ye Chen tidak terduga. Di medan perang, sejak Tuobaye muncul, pertempuran segera berhenti. Pertempuran mereka tidak penting lagi. Apakah mereka bisa bertahan hidup tergantung pada apakah Ye Chen bisa menghadapi Tuobaye. Kalau tidak masalah berapa banyak anggota klan jiwa darah yang mereka bunuh. Master Sekte, kaburlah. Aku akan melindungimu. Pada saat ini, Tetua Lin berbicara. Dia sudah siap untuk mati. Ketidakhadiran Elder Niu hanya bisa berarti satu hal, yaitu luka-lukanya belum sembuh. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tuobaye tanpa Elder Niu. Ye Chen tetap diam. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Sekte pembantaian baru saja didirikan, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan orang-orang ini? Sosok hantu Tuobaye tiba-tiba muncul di depan Elder Lin dan mengarahkan jarinya ke yang terakhir. Ledakan. Elder Lin meludahkan seteguk darah saat wajahnya memucat. Satu serangan telah melukai Elder Lin dengan parah. Ekspresi Ye Chen berubah serius. Dia mencengkeram pedang setan darah di tangannya erat-erat dan menyerbu ke depan dengan kecepatan kilat. Karena dia telah memutuskan untuk bertarung, satu-satunya cara sekarang adalah mengalahkan Tuobaye. Pedang setan darah bergetar di tangan Ye Chen. Segera, aura yang menakutkan meletus saat dia melepaskan serangan yang kuat. Tuobaye hanya mencibir dan menggunakan tangannya untuk meraih pedang Ye Chen. Wus! Tuobaye mencengkeram pedang dengan jari-jarinya dan memegangnya erat-erat, dengan mudah menghentikan serangan itu. Bagaimana semut sepertimu bisa melawan ahli alam penciptaan? Begitu Tuobaye selesai berbicara, dia muncul di depan Ye Chen. Rasa bahaya menyerang Ye Chen, jadi dia mundur dengan panik. Saat dia mundur, sinar pedang terbang ke arahnya. Para anggota sekte pembantaian menatap Ye Chen dan berdoa dalam hati mereka. Pak Tualing, yang merupakan ahli alam penciptaan dari keluarga ketiga yang telah menyerah kepada Ye Chen di Pulau Blood Evil, dan Duan Muyan bergegas untuk membantu Ye Chen. Jika memungkinkan, Duan Muyan tidak ingin mengambil tindakan. Namun, jika Ye Chen mati, dia juga akan mati. Karena itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerang. Duan Muyan dan Pak Tualing menyerang dari kiri dan kanan, melepaskan serangan mereka. Tekanan di sisi Ye Chen tiba-tiba berkurang secara signifikan. Meskipun Tuobaye kuat, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan Pak Tualing dan Duan Muyan. Esensi pedang abadi, kekuatan kehendak abadi, jiwa abadi, roh abadi, dan semangat bertarung abadi meletus dari tubuh Ye Chen. Aura abadi menyelimuti tubuhnya. Tuobaye merasakan aura Ye Chen dan mengerutkan kening. Ye Chen benar-benar tampak berbahaya sekarang. Anak ini terlalu aneh. Pada saat itu, Tuobaye memutuskan untuk membunuh Ye Chen terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Selama Ye Chen mati, sekte pembantaian tidak akan memiliki pemimpin dan tidak akan lebih dari sekadar kelompok yang beraneka ragam.